Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Yang saya hormati segenap para jemaah Ratibul Haddad, yang ketepatan saya juga ikut gabung di dalam grup WA-nya. Bersyukur kepada Allah, saya diberi kesempatan untuk bersilaturahim sekaligus berbagi ilmu. Ini tadi saudara Dedi ini menghubungi saya, Kiai kalau ada waktu ayo silaturahim dengan jemaah Ratibul Haddad di Nias. Saya jawab insyaallah. Untuk itu dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fadilah atau keutamaan daripada Ratibul Haddad. Pada prinsipnya rotib yang kita baca ini adalah bagian daripada zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 disampaikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Dan ketahuilah, bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Maka kemudian mengapa kalau saya Al-Fakir menganggap zikir ini puncak segala-galanya? Apakah dalam bentuk sholat, apakah dengan bentuk Ratibul Haddad, baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, baca takbir, baca tahlil dan sebagainya. Pokoknya zikir. Maka zikir ini adalah puncak dari segala tujuan kehidupan kita. Wala dzikrullahi akbar. Karena itu kita punya uang, punya tenaga, punya kesempatan. Ini tujuannya kemana? Tujuannya adalah, puncaknya adalah zikir kepada Allah. Ini penting kita tahu. Kita di Nahdlatul Ulama diajarkan bagaimana bermaulid, bagaimana beristighosah, bagaimana berzikir, bagaimana beribadah. Puncak daripada semuanya itu ya memang istilahnya zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wala dzikrullahi akbar. Ini. Maka berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita diberi kesempatan untuk membaca kalimat Allah. Diberi kesempatan untuk berzikir, menyebut nama-nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak mudah kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang saya hormati, bacaan zikir tentu banyak ya macamnya, banyak juga pengarangnya. Sebagian ulama hanya misalnya melantunkan zikir terbatas kepada zikir-zikir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang kita kenal dengan al-ma'thurat. Jadi mau berzikir hanya dengan zikir yang pernah langsung diajarkan oleh. Namun sebagian ulama yang lain melantunkan zikir tidak hanya terbatas zikir al-ma'thur saja atau al-ma'thurat, tapi juga meliputi zikir-zikir yang disusun oleh para ulama terkemuka dengan susunan bacaan yang memiliki sir atau memiliki rahasia dan faidah tersendiri. Nah, kita kenal kemudian
Istilah zikir itu dengan hizib, ya, nama lain daripada zikir, atau rotib. Nah, kita maklum para jemaah sekalian bahwa hakikat daripada hizib atau wirid atau rotib atau zikir itu tujuannya satu sebenarnya, yakni ta'abbudan. Kita ini niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat utamanya. Yang dimana kita tahu dalam rotib, dalam zikir, dalam hizib itu ya, di dalamnya itu mengandung zikir, mengandung ta'awud. Ta'awud itu memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan, dari segala mara bahaya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Misalnya tadi saya mendengar ya faridal ham, ya kashifal gham, ya man li abadihi yaghfir wa yarham. Itu. Ini tujuannya apa? Mohon kepada Allah kebaikan dan mohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah ini saudara-saudara sekalian, tujuan utama daripada zikir ya ibadah, memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari segala bahaya dan didapatkan, dihasilkan segala kebaikan. Saudara-saudara sekalian, kita maklum bahwa Rotibul Haddad ini memang sangat terkenal ya, sangat terkenal. Rotibul Haddad ini disusun oleh seorang ulama terkemuka dari Hadratul Maut. Hadratul Maut. Hadrul Maut. Hadrul Maut itu ya ada di Yaman yang bernama Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau kita mengatakan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau ini luar biasa, ya. Beliau ini selain terkenal waliun min auliyaillah, wali ini Allah. Beliau ini cukup produktif ya dalam menulis berbagai macam buku. Di antara buku atau kitab beliau itu adalah kitab An-Nasahihud Diniyah, ada kitab Risalatul Muawanah ya. Dan An-Nafais Al-Alawiyah fil Masail Sufiyah misalnya. Ini di antara karangan beliau. Ini di dalam kitab akhlak dan kitab fikih. Saudara-saudara sekalian, ini cerita singkatnya. Kenapa rotib ini muncul? Ini pada waktu itu, pada tahun 1701 Hijriah. Itu para pemuka Hadramaut itu, yakni masyarakat, para ulama di sana, khawatir akan masuknya kelompok Syiah Zaidiyah. Takut menguasai wilayah Hadramaut. Dikhawatirkan apa? Khawatir akidah Syiah Zaidiyah ini akan mempengaruhi terhadap keyakinan orang awam yang sejak lama berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Al-Asy'ari wal Maturidi, yang diajarkan oleh para salafus saleh. Maka para jemaah sekalian, mereka menghadap kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, pengarang rotib ini. Ya Syekh, ya Habib, mohonlah kami dikasih amalan, sekiranya kami ini tenang, tidak khawatir dengan masuknya akidah Syiah gitu. Nah, ini para jemaah sekalian. Akhirnya beliau menuliskan wirid atau rotib yang kita kenal kemudian dengan Rotibul Haddad. Rotibul ini Mas Dedi. Maka semenjak itulah kemudian bacaan rotib ini banyak dibaca di berbagai tempat ya. Karena memang ada sir ya. Ada sir itu ada rahasia yang muncul setelah kita baca. Ada aura lah. Ya. Ada auranya. Ada tuahnya gitu kalau bahasa kita. Saudara-saudara sekalian, ini misalnya Rotibul Haddad ini sangat dianjurkan dibaca bersama-sama seperti tadi ya. Saya senang sekali mendengarkan. Adapun ketentuan waktunya di sini ada keterangan. Misalnya wayam bagi dan seharusnya
bagi seorang murid seperti kita ini bersama untuk benar-benar istiqomah membaca Ratibul Haddad. Karena apa? Niat agar kita itu nyambung kepada Allah. Dianjurkan untuk membaca rotib setelah sholat isya, misalnya sholat subuh, dan ini lebih utama. Ini paling sedikit sehari semalam ini kita baca. Kalau kita ini seminggu sekali ya, Bang Dadi. Seminggu sekali kalau ini. Ya. Ini seminggu sekali yang berjamaah ya. Ya, ya. Bagus lah. Dari malam Ahad ya. Ya ini luar biasa ini. Saya memperhatikan kekuatan Islam justru di sini. Saya memperhatikan kalau ada satu kampung, satu masyarakat, kemudian mereka istiqomah dengan zikir tertentu, itu benteng itu. Kita ini nggak berteori. Teorinya sudahlah, berdebatan sudahlah. Kita dituduh zikir bid'ah atau apa, sudah selesai kita jawab. Sekarang kita bagaimana istiqomah, continue untuk membaca ini. Ini Al-Fakir bukan pengagum Taliban, tidak. Tapi di Taliban itu punya tradisi zikir. Jadi mereka Taliban itu adalah kelompok santri yang tidak rela, tidak puas dengan negaranya yang dijajah lah oleh Uni Soviet, kemudian Amerika. Tapi mereka itu punya kekuatan khusus memang, yakni zikirnya itu. Nah, ini Anda perhatikan, di NU juga begitu. NU itu sudah lama mengamalkan model begini. Kalau nggak ada zikir di NU itu apa? Kalau nggak ada istighosah, nggak ada tahlil, nggak ada rotib, nggak ada maulid, apa? Perlambang bahwasanya kita sudah mengamalkan amali Ahlussunnah wal Jamaah apa? Nah, ini harus disadari. Jadi ketika ada pengurus NU atau warga NU kemudian mengamalkan satu rotib, mengamalkan satu amalan, misalnya sholawat, dalail, istighosah, tahlil, termasuk rotib ini, maka sejatinya dia sudah sampai kepada puncak. Sampai kepada puncak. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keistiqomahan ini bisa terjaga dengan baik. Faedahnya apa? Ini saya baca di dalam kitab Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Malibari. Ini kitab Al-Imdad Bisyarhi Ratibul Haddad halaman 556. Itu disampaikan begini. Wa fawaidu Ratibil Haddad. Di antara faidah daripada Ratibul Haddad. Ini saya sampaikan agar kita lebih semangat. Tetapi niatnya ibadah saja ya. Tapi kalau tahu, ini lebih semangat insya Allah. Apa di antaranya? Minha mana qala. Seperti yang dinukil, dikutip dalam syarah Ratib ini. Annaman wadhaba ala qiraatihi. Siapa orang yang istiqomah membaca Ratibul Haddad, maka Allah akan menjaga negaranya, kampungnya. Ya. Dari apa? Dari segala bala. Dari segala bahaya. Jadi kalau punya masjid, punya pesantren, ya seperti ini nih. Nias ini. Ini Mas Dadi apa di Nias Selatan apa di mana nih? Nias Selatan. Pak Majid ikut nggak? Oh ya. Baik, baik. Nias Selatan kan luar biasa. Coba, kita kalau tidak punya kekuatan rotib semacam ini, nggak punya kekuatan mobilisasi dengan zikir, ini alat untuk konsolidasi apa kira-kira? Susah. Tapi dengan zikir begini, kita bisa silaturahim. Nah, kalau dulu istilahnya kita itu Lailatul Ijtimah, malam untuk berkumpul. Dengan berkumpul kemudian kita kirim Fatihah, kirim bacaan tahlil dan sebagainya. Tapi juga ada juga dengan rotib. Tapi intinya zikir. Ini alat bagian daripada media untuk konsolidasi antara umat dengan ulama.
Ini diantaranya. Faedahnya adalah apabila orang membaca secara istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kampungnya, negaranya itu dari segala mara bahaya dan bencana. Di antaranya lagi adalah wa minha ziyadatul ghina wal barakah wal khair. Akan menambah kekayaan, akan menambah keberkahan, akan menambah kebaikan di rumahnya. Jadi kalau di rumah kita ini kalau bisa dibaca Rotibul Haddad. Al-Fakir saya pribadi ini saya perhatikan Mas Dedi yang ikut secara daring ini ada berapa orang ini? Ada Nurul Anam, ada Mas Imran, ada Ian, ya. Ini yang ikut ini. Jadi ada keterangan barang siapa, nah ini. Barang siapa istiqomah dengan Rotibul Haddad itu akan bertambah kekayaannya, keberkahannya, dan kebaikannya di rumahnya. Saya cerita secara pribadi. Subhanallah, kalau ngukur-ngukur dengan kekuatan uang, kekuatan badan, kekuatan akal, gak mungkinlah saya bisa eksis di Jakarta. Saya itu dari kampung sendirian, bahkan sampai detik ini ya keluarga yang gak ada. Saudara yang nggak ada, adik, kakak, paman nggak ada, saya sendirian. Tapi saya sadar, saya harus membentengi diri saya dengan zikir. Pilihan zikir saya diantaranya ya surat Tabarok, Rotibul Haddad, tiada henti itu. Dibaca saya termasuk juga dibaca anak-anak, para santri. Ini. Jadi saya rasakan langsung. Di antaranya di sini dikatakan wa minha anna man wadaba alaihi kulla yaumin la yadrus sam wala yadrus saba wa zawahib. Kemudian wasairul hayawanat. Di antaranya adalah siapa orang yang istiqomah rajin, mungkin pagi saja atau malam saja atau sehari semalam cuma sekali misalnya. Pokoknya istiqomah, apa seminggu sekali. Walaupun nanti tuahnya itu berbeda dengan orang setiap hari. Orang yang istiqomah membaca setiap hari Rotibul Haddad, dia tidak akan terkena racun hari itu. Dia tidak akan terkena atau diganggu hewan buas dan hewan-hewan yang lain. Ini. Dan yang paling penting ini dikatakan wa minha annahu yahsulu alaihi husnul khotimah. Dia akan husnul khotimah, mati membawa iman dan Islam. Nah, ini Mas Dedi luar biasa. Insyaallah kita kalau istiqomah dengan Rotibul Haddad, nanti mati kita itu dimudahkan oleh Allah untuk mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mas Dedi dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati, mohon maaf saya sebut Mas Dedi karena ketua PCNU-nya meninggal apa ya? Iya, wafat beliau. Keluar beliau juga putrinya ya. Punya kesempatan saya baca Fatihah. Semoga apa yang saya baca menjadi tambahan amal beliau dan putrinya menghadap Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Para jamaah sekalian, sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan faidah dan keutamaan daripada Rotibul Haddad, kita jangan terpengaruh ke sana ya. Kita fokus bahwasanya dengan membaca rotib ini kita sudah menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Yakni zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin menekankan karena ini rata-rata yang membaca zikir adalah warga Nahdlatul Ulama. Ayo kita punya kesempatan untuk bagaimana sekiranya kita bangkit mengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya di Nias Selatan ini. Saya ingin tekankan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh aktivis NU, generasi muda NU, termasuk pengurus NU. Yang pertama, saya ingin menyampaikan agar memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah.
serta meningkatkan penghayatan dan pengamalannya. Ini penting. Juga mensosialisasikan kepada umat. Jadi kita harus mengetahui apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bersyukur mungkin sudah di Nias Selatan termasuk para pengurusnya itu sudah mengikuti misalnya madrasah kader MK, MKNU. Sudah Mas Dedi ya? Sudah ya? Ya Alhamdulillah. Artinya lebih dalam lagi. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu madzhab 4. Dalam tasawuf mengikuti paham Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Itu dalam masalah akidah, syariat, dan akhlak. Tapi dalam fikroh juga demikian. Dalam fikroh kebangsaan. Ini juga harus dipahami. Bahwa kita sudah sepakat bahwasanya negara kita ini sudah final. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Hal-hal pemahaman macam begini terus diulang-ulang, takut lupa. Karena kita punya pemahaman al-jahiliyatu adat kama kana. Yang namanya kebodohan itu akan ada dan ada lagi. Dan datang lagi. Mungkin dulu sudah hafal. Anak kita, generasi setelahnya, ya harus diperbarui lagi. Nah ini ladang perjuangan kita. Karena itu, bagaimana sekiranya peningkatan penghayatan dan pengamalannya juga mensosialisasikan kepada umat. Selanjutnya meningkatkan keluhuran citra ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan meningkatkan mutu pelaksanaannya. Di antara ini, jadi mutu daripada ajaran NU, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pada tataran pelaksanaan benar-benar dirasakan. Ini terus terang saja. Dengan zikir ini, orang ini akan menjadi tenang karena kebutuhan. Saya ini semenjak pandemi ini tiada henti diundang oleh kementerian untuk zikir. Saya ketawa itu. Kalau sebelum ada pandemi COVID, boro-boro mikir zikir. Nggak ada zikiran itu. Nggak ada istighosah itu. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini, kemudian mereka kebingungan, banyak yang mati, akhirnya menyadarkan agar ingat kepada Allah. Akhirnya mereka mengadakan zikir walaupun via Zoom. Nah ini artinya apa? Dalam tanda kutip, jualan kita NU itu, ya, etalasenya kan zikir. Mereka merasakan. Ternyata mereka itu dengan membaca zikir, menyebut nama Allah, menjadi tidak panik. Karena saat itu banyak kiri kanan, sekarang sudah turun. Kurang paham. Di Nias Selatan, bagaimana COVID sekarang? Kenapa? Menurun ya? Iya. Ya menurun ini bisa banyak klaim ini. Mungkin yang ahli vaksin mengatakan, oh vaksin berhasil. Yang ahli doa mengatakan, oh gara-gara doa. Ya gak apa-apa lah. Nah, yang ahli selawat naria itu gara-gara selawat naria itu kemis itu DPBN. Ya semuanya pada ngaku gak apa-apa. Yang jelas yang penting kita sudah aman, mulai menurun. Kalau kemarin itu saya capek mau menjawab innalillah itu. Dikit-dikit innalillah, dikit-dikit innalillah. Itu di jalan Jakarta Mas Dedi. Subhanallah. Wang wing, wang wing, wang wing yang namanya ambulan itu. Aduh, sampai saya apa ya? Apa hati itu jadi keras. Melihat orang mati itu jadi biasa gitu, saking seringnya. Bukan setiap hari, setiap menit, setiap detik itu saya lewat nang ning di kasan saya di pinggir jalan raya, saya punya kantor itu. Termasuk di depan PBN. Subhanallah. Karena itu saya ingin menekankan dalam kesempatan ini, ayo dalam bagaimana sekiranya dalam apa keluhuran jadi terajaran Rasul Jamaah itu ditingkatkan. Ini sekarang ini rebutan untuk membangun citra. Begini ya, orang mengklaim Sunni, ini mohon maaf ini, tapi perilakunya yaitu kayak barbar itu, kayak setan jadinya, mohon maaf. ISIS ya mengaku Sunni. Coba bayangkan, apa enggak meninggalkan muka kita umat Islam ini menakutkan? Jadi kita ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kerjaannya nembakin orang, ngebom makam, ada orang maulidan dibom, tapi ngaku Sunni. Coba bagaimana? Artinya apa?
kita ini harus segera membangun paradigma bagaimana sekiranya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu di tingkat pelaksanaan itu menyejukkan gitu. Di antaranya apa Kiai? Di antaranya yuk kontribusi di kita adalah ya orang berzikir. Karena dengan zikir itu adem, nggak usah dalil, nggak usah berdebatan sudah. Kemudian membuktikan keunggulan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan memperbanyak membaca, mengkaji kutubut turos ya. Masuk saya senang kalau diundang. Kalau saya mengaji mesti walaupun sedikit saya bacakan kitab ya. Bermusyawarah serta berdiskusi untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan. Kemudian menjadikan ajaran Aswaja, ajaran NU ini sebagai alternatif solusinya. Seperti Taliban ya. Taliban datang ke Indonesia menanyakan bagaimana warga NU itu kok bisa dalam suasana yang bineka tunggal, bineka kebinekaan yang luar biasa, sukunya ratusan, ya bahasanya juga ratusan, pulaunya juga ribuan, tapi kenapa ini kok bisa menyatu? Lah ini. Kenapa kok bisa menyatu? Mereka itu melihat NU. Taliban itu melihat NU. Nah, kan Baradar itu pernah datang ke NU tahun 2019 di zaman Kiai Said juga. Di zaman Kiai Muzadi juga datang, dibawa oleh Pak JK. Dan ternyata mereka melihat, oh begini ya, mengaplikasikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam tataran kebangsaan. Subhanallah. Solusinya menggunakan ini. Dan ternyata memang iya, rata-rata orang NU itu nggak ada yang sangat. Rata-rata adem, kiainya itu sejuk. Kita Allahu Akbar bukan ngebom, Allahu Akbar bukan demo. Allahu Akbarnya paling ya tahlilan, pulang bawa besek kan begitu kan. Jadi kok menarik ya. Dan mereka itu menarik karena kita mengaplikasikan dengan baik. Ini sehingga persoalan-persoalan itu dijawab dengan paham keaswajaan. Ini saudara-saudara sekalian. Maka saya juga penting mendorong juga pada kader NU ya yang bertugas di wilayah politik praktis ya tetap ada yang menjadi kiai, menjadi ustadz tetap ada. Jangan dicampur aduk. Ya, tetap ada yang berposisi idealis ya, tetap idealis sebagai kiai, sebagai ulama berbicara inilah seharusnya. Nah, kalau politisi kan biasanya ya haram itu masih diiklal menjadi harum gitu. Kadang-kadang begitu. Haram, Pak. Tunggu dulu ya. Kalau begini menjadi harum. Nah, kira-kira itu harus dijaga oleh siapa? Oleh kiai, oleh ulama, oleh ustadz. Sehingga tetap ustadz, kiai, pengayom umat ini idealismenya tinggi tetap. Nah, adapun politisi tetap bermain di ruang publik. Inilah beberapa hal karena bagaimanapun juga ya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wa qaddallahu mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan kepada para pejuang kita ini kalau berjuang di NU, di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala melebihkan, memberi fadl kepada orang-orang yang mujahid, orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melebihi kepada orang daripada orang yang duduk saja, yakni melebihi dengan pahala yang besar. Dan mari kita bersama-sama Mas Dedi dalam kesempatan ini jaga amalia kita dengan dengan meningkatkan kualitasnya ya. Kualitas dan kuantitasnya pesertanya juga demikian. Dan saya harap ke depan ini karena masyarakat berorientasi kepada manfaat. Kalau bermanfaat, insya Allah masyarakat ini akan ikut. Kalau tidak bermanfaat, akan ditinggal. Jadi jangan khawatir kalau kita yang pengamal rotib, pengamal istighosah, pengamal tahlil dan sebagainya. Kalau masyarakat merasakan secara lahir dan batin, ini nanti kita ini akan diikuti oleh masyarakat. Tapi ya kita terus sebagai sales lah istilahnya, sebagai dai, salesnya Allah, dai-nya Allah. Ayo jangan sampai kita ini bukan malah mengajak kepada Allah, tapi menakutkan orang untuk ikut agama Allah. Jangan. Kayak kemarin, mohon maaf ya,
Jangan bilang-bilang ini nggak direkam kan? Halo? Ya udah, pokoknya jangan dikeluarin omongan saya. Saya ini kemarin dipanggil oleh Baris Krim ya, Mabes Polri. Kemudian saya disuruh menjadi saksi ahli dalam kasus PC dan Yahya Waloni. Saya mikir kenapa? Di MKC ini jelas ya, ngata-ngatain agama Islam, ngata-ngatain menghina Nabi Muhammad. Yahya Waloni sebaliknya. Dalam hal ini, ayo jangan sampai gara-gara, mohon maaf, gara-gara cara penyampaiannya salah, bukan menyebabkan orang senang atau demen, hormat kepada Islam, segan kepada Islam, tapi justru sebaliknya. Islam dianggap agama teroris, Islam dianggap agama kekerasan. Padahal kita menyampaikan ya, standar Islam itu agama damai, Islam agama rahmatan lil alamin, Islam menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal. Kan begitu kan? Menjaga agama. Bagaimana akan menjadi agama kekerasan? Tapi kenyataannya kenapa orang menangkap Islam itu kok agama kekerasan? Siapa yang salah? Ayo kita introspeksi. Jangan-jangan di antara kita yang ngaku ustadz, ngaku kiai, ngaku dai, menyampaikan Islam tidak seharusnya. Tidak sebenarnya misalnya. Kan tidak boleh kita itu mencaci agama orang lain. Tidak boleh kita itu menghina Tuhan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullah adwan bighairi ilmin. Jelas dalam Al-Qur'an. Nah, justru kalau kita mencaci agama orang lain akan mencaci agama kita, Tuhan kita dengan ngawur kan. Dan ini bahaya ke depan. Apalagi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia kita boleh berbeda. Dalam hal ini ayo kita bersama-sama diskusi. Nah, terus setelah itu hasil diskusi itu dijadikan dasar untuk kita melangkah lebih baik, baik dalam kehidupan ekonomi, kehidupan masyarakat, kehidupan beragama, kehidupan kita bersosial dan berbudaya. Demikian Mas Dadi, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang ditanyakan silakan. Kita punya waktu mungkin 10 menit. Kami persilakan. Ya, boleh. Kita apa yang bisa disukai atau kitab yang paling gampang, yang paling murah itu saya punya namanya kitab Jawahirul Kalamiyah. Ini kitab kitab tauhid tapi tanya jawab. Nanti saya akan tampilkan semacam ini Mas Dadi misalnya, mohon izin ya. Materinya bisa saya sampaikan seperti ini. Misalnya saya tampilkan, mohon maaf ini. Bentar ya. Nah, seperti ini. Aduh, Allah ya. Jadi nanti kalau ngaji begini. Ya. Maksudnya materinya itu saya tampilkan karena saya sudah materi dari laptop saya. Sehingga ngaji itu walaupun tidak bawa kitab, kita berangkat dari kitab yang jelas ya. Kalau ini kan materi umum. Saya menangkap, oh ini sedang berbicara Rotibul Haddad. Saya menjelaskan rotib. Tapi nanti kita berangkat dari satu kitab. Ini misalnya kitab Tauhid ya. Namanya kitabnya Jawahirul Kalamiyah. Itu kalau beli di online ada. Tapi disediakan lebih bagus. Yang baca nanti Mas Dadi. Saya mensyarahi, saya menjelaskan. Itu ada terjemahnya kok. Dari situ sajalah. Kitab dasar itu, tapi penting. Demikian. Ada lagi?
Ada? Cukup ya? Cukup.